dapat uji coba. Oh, Nggak tahu kemarin temenku minta nyoba di blokin motornya gimana gitulah ya. Oke. Nah ini aku nyoba pakai motor CBR 250. Nah nanti di sini aku akan ya ceritain lah enak atau enggak enaknya pakai motor ini. Yang jelas sebenarnya banyak, kalau diceritain itu nyampe mungkin 2 video ya, cuman ini karena motor dipinjemin, dia mau lihat nyoba vlognya 2,5 motornya kayak apa gitu loh ya. Aku juga masih belajar juga, makanya ya masih belum terlalu ini ya hafal banget tentang motor ini. Nah ini kan aku udah itu cari-cari referensi di Google tentang motor ini. Minusnya lumayan banyak, terus plusnya tapi lebih banyak lagi. Khususnya bagi anak muda ya yang suka motor kayak gini, yang lagi kepengen, yang lainnya ya apa cita-cita ya ingin beli motor kayak gini itu aku akan ceritain senengnya dulu. Senengnya itu kalau punya 2,5 ini, CBR 2,5 itu banyak modenya loh. Apa itu mode gitu loh, kalau yang kalian belum tahu ya, modenya di motor ini itu nggak kayak di motor 2,5 lain. Modenya itu ada 3. Satu mode yang berkendara untuk pelan, convert ya, itu buat pelan asik loh. Kenapa? Iya karena buat pelan itu kalau mode convert gas-gasannya itu nggak terlalu respon, kayak gitu. Beda di mode selanjutnya, mode sport. Kalau mode sport itu jatuhnya di tengah-tengah, nggak terlalu langsung instan, juga nggak terlalu lemot gas-gasannya. Nah yang ketiga itu di mode sport plus, dia itu harusnya mainnya di jalan yang benar-benar nggak ada kendaraan, kalau bisa di sirkuit, entah di mana intinya yang minim kendaraan. Soalnya apa, dia di gas sedikit itu motor kayak udah mau terbang gitu loh ya. Karena aku juga baru pakai motor ini ya, jadi nggak terlalu ya nggak terlalu ya kaget juga, tetap kaget, cuman nggak terlalu banget karena udah lihat-lihat reviewer yang lain ya, itu asik bener. Beda sama Ninja ya, Ninja nggak ada mode jadi kayak kurang asik gitu aja. Cuman kalau ini wah bener-bener asik gitu lah ya. nice. Digas sedikit aja udah larinya wah ampun bener. Aku juga baru pakai ya, baru nyoba, makanya wah gila tenaganya itu 2,5 aja udah gila ya. Apalagi vlogger-vlogger yang 1.000, 1.200 itu ya selesainya wah gak kebayang ya.
motor serespon apa gitu loh, digas dikit gitu loh. Nah, kalau Sport Plus itu menurut aku masuknya di lintasan ya, karena dia kalau digas dikit aja itu udah responnya keterlaluan lah menurutku, karena aku juga baru pegang motor ini sekali lagi ya. Sangat-sangat rekomendasi bagi yang mau beli motor, mau nyoba dulu motor sport, terus yang mau kenceng, terus udah 2 silinder ya, asik bunyinya, nggak terlalu cupu ya. Kalau uangnya banyak mah beli yang 4 silinder juga oke. Yang 2,5 aja nggak apa-apa, Zetik ya, masih rekomendasi walaupun ngejar suara, tapi enak lah kalau di kota-kota itu masih enak. Beda yang 1000 cc ya, itu kelasnya udah sultan ya menurutku ya, karena motornya sih udah seharga mobil rata-rata ya buat motor sportnya. Nah ini juga termasuknya gini. Plusnya lagi motor ini itu menurutku bagi tinggi yang 160, pendek sekali ya aku ya, 160 bagi kaum laki-laki itu termasuknya menurutku pendek. Itu sebenarnya masih oke-oke aja di perjalanan. Aku juga waduh, menurutku 2,5 aja menurutku masih rekomendasi buat yang tinggi 160, walaupun agak sulit gitulah ya, tapi masih rekomendasi menurutku, masih masuk. Memang motornya berat, apalagi kalau udah jatuh itu motornya berat, jadi jangan sampai jatuh ya motornya ya, takutnya nggak bisa ngebangunin. Aku aja nggak tahu kalau ini motor jatuh bisa ngebangunin apa enggak, soalnya memang berat motor ini. Nyoba yang 150 aja itu aku harus minimal 2 orang buat biar motor ini dari rebahan biar nyampe berdiri ya. Sampret asik bener. Lah kalau motor ini mungkin harus butuh ya minimal juga 2 orang, tapi tangkinya harus jangan penuh-penuh. Kalau tangkinya penuh juga berat juga, nggak tahu 2 orang itu udah bisa apa belum, apalagi yang udah 1000 ya, wah yang jelas lebih berat lagi, nggak karuan beratnya. Kalau soal harga menurutku di tahun ini itu udah sangat-sangat worth it ya. 2,5 harganya itu ada yang 35an lah, nyampe 40. Menurutku 2,5 itu Honda apalagi ya. Menurutku masuk lah segitu. Itu aja tipenya yang tinggi ya. Bukan yang CBS tapi yang ABS. Kalau yang baru yang sekarang itu bisa nyampe 70-80, 2 kali lipat, karena tahunnya baru, itu berpengaruh juga. Makanya kalau masih pengen nyoba-nyoba, apalagi mau jadi konten kreator, itu rekomendasi. 1, suaranya udah nggak cukup karena 2 silinder, 2 memang kenceng gitu lah ya. Mungkin
kalian juga yang biasa naik 150 terus naik 2,5 itu kalian nggak bakal berani nyampe gaspol terus, itu nggak bakal berani karena benar-benar sangat kenceng ya motornya, bahaya juga lah kalau di jalan raya terus mainnya gaspol terus. Kecuali sepi ya nggak apa-apa, cuman itu harus awas banget ya sama jalanannya, karena itu motornya kayaknya baru di sini ternyata nanti udah di depan gitu loh, bahaya banget karena terlalu kencangnya motor ini ya. Nah, banyak sebenarnya plusnya, cuman sekarang bahas minusnya karena ya keterbatasan waktu ya. Minusnya apa bang? Ya minusnya teman-teman, ini motor bukan buat harian ya, kecuali kalian banyak uang itu nggak apa-apa, atau gajinya itu di atas 10 juta misal, nggak apa-apa, aman kalau pakai motor ini ya. Soalnya ini buat kalian, buat temen-temen ya, ini makan BBM-nya aja itu udah nggak rekomendasi ya menurutku. BBM-nya ini terlalu boros karena 2 silinder. Terus posisi duduknya itu bagi tinggiku yang 160 itu bungkuk gitu ya, kalian cepet capek naik kendaraan ya. Kalau tinggi di atasku mungkin nggak terlalu capek karena nahannya itu masih bagian-bagian lain masih bisa. Nah terus semisal berkendara ya kayak gini, kalau mau belok-belok ya itu agak susah karena butuh lahan yang luas gitu ya, intinya buat belok-belok, putar balik segala macam. Kalau motor kecil kan bisa digang aja udah enak ya putar balik, kalau ini nggak bisa, sulit. Terus apa namanya, kalau buat boncengan yang jelas susah, tapi bisa buat boncengan, tapi ya susah, namanya juga motor kayak gini ya. Motor sendirian lah menurutku, enaknya dipakai sendirian. Terus berat yang pasti ya, kalau lagi di parkiran maju mundur berat sekali itu. Aku udah nyoba beberapa kali di rumah aja itu berat, makanya ya menurutku nggak rekomendasi ya kalau buat harian. Enaknya memang buat itu di hari Minggu, Sabtu buat jalan-jalan riding kemana kayak bebas. Nah terus apa namanya, harus pakai 2 tangan, nggak 1 tangan itu, karena kita pegang kopling gitulah ya. Terus apa namanya, kalau pakai motor ini harus minimal pakai sepatu, itu juga perlu juga, karena kalau pakai sandal juga susah. Karena posisinya itu pedal buat oper gear setnya itu harus naik turun gitulah ya. Kalau pakai sandal itu agak susah. Nah, pengalaman teman-teman yang udah punya CBR 2,5 gimana? Boleh komen-komen di kolom komentar di bawah. Terus masukan apa lagi yang belum aku ketahui ya tentang motor ini ya.
Oke teman-teman, terima kasih yang udah menonton. See you next video ya teman-teman.